Seburuk apapun kita selama nyawa masih menyatu dengan badan, layak kita itu baik di sisi Allah dengan jalan taubat. Wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang disertai penyesalan dan dengan niat sungguh-sungguh tidak akan kembali lagi kepada dosa yang telah jatuh sebelumnya. Nah, orang itu kalau taubatnya nasuha disenangi oleh Allah, maka diperintah taubat sebelum taubat nasuha. Taubat, maka kita minta wa taubatan qoblal maut. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dari sahabat Nabi Abu Hurairah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi hadis itu tingkatan yang tertinggi adalah hadis sahih. Hadisnya sahih. Siapa baca tasbih, man sabbaha fi duburi kulli salatil ghadat mi'ata tasbihah wa hallala mi'ata tahlilah. Siapa habis subuh baca tasbih 100 kali, baca tahlil 100 kali, ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, seluruh dosanya diampuni Allah walau sebanyak buih. Masya Allah. Insya Allah kita tidak punya dosa sebanyak buih di lautan. Seandainya pun punya, Allah berjanji melalui lisan nabinya dibaca habis subuh. Bagaimana kalau dibaca selain habis subuh? Ya bagus, 24 jam waktu santai-santainya. Jadi tasbih itu paling sedikitnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan cepat-cepat subhanallah, 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 subhanallah. Nanti kurang khusyuk. Sambil lagi subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Orang yang banyak mensucikan Allah, Allah akan sucikan dia. La ilaha illallah. Sambil direnungi, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak saya minta melainkan hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Allah melihat saya. La ilaha illallah. Allah tahu dengan saya. La ilaha illallah itu maksudnya begitu. Lagi santai di mana saja, sedang sendirian, banyak orang, sedang nunggu toko. Pak Yusuf, sambil buat jus Pak Topik, subhanallah, subhanallah, gitu Pak Topik, ngambil gula, subhanallah, motong buah, la ilaha illallah, gitu, terus gitu. Jadi la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, hauqalah la haula wala quwata illa billah. Ini semua adalah bentuk zikir-zikir kepada Allah yang boleh dibaca tanpa berbatas waktu, di mana saja, hatta sedang buang hajat di WC pun boleh. Hanya saja jangan dilapaskan oleh mulut, dibaca dalam hati. Sedang berak, sedang kencing, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah wa yadkhulul jannah wa huwa yadhhak. Tidak henti-hentinya, kata Nabi, mulutmu selalu basah dengan zikir kepada Allah, pada akhirnya kamu mati masuk surga wa huwa yadhhak, sambil tertawa. Jadi kalau orang itu selalu ingat Allah, itulah benteng kita dari maksiat. Kalau tidak pernah ingat Allah, maka hati menjadi hati yang ghaflah, hati yang lalai, sehingga maksiat.
Nah ini hari-hari kita dengar nasihat Nabi, akhirnya ingin ingat Allah, ingat Nabi, pengen selamat, pengen ikut Nabi saja. Tapi kalau nasihat-nasihat seperti ini tidak pernah didengar, waduh, menjadi orang yang Masya Allah, tidak ingat Allah, tidak menjalankan perintahnya Allah. Kalau diingatkan kepada Allah gak suka, nanti akan terjadi diingatkan tentang Allah, tentang agama, diajak kebaikan gak suka. Jadi kalau diajak maksiat, wah ayo suka. Jadi suka dan tidak suka itu sebenarnya muncul dari usaha kita sendiri. Bagaimana supaya hati kita ini suka dengan kebaikan? Usaha kita apa? Usaha kita diantaranya adalah tazkiyatul nufus. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, yaitu dengan banyak zikir dan tak pernah lupa sholat. Itu Quran itu. Jadi cara mensucikan hati dengan apa? Banyak zikir, jangan tinggalkan sholat. Kenapa dua disebutkan? Karena kalau orang banyak zikir, hatinya bersih, tidak pernah meninggalkan sholat, maka dia tidak akan meninggalkan ibadah yang lain. Sholat ini nomor satu. Kalau mampu menegakkan sholat, dia akan diberikan kemampuan Allah untuk menegakkan kebaikan yang lain. Orang itu kalau benar-benar sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, membuat seseorang itu oleh Allah dibuat mampu meninggalkan fahsya, perkara-perkara dosa, perkara-perkara buruk, wal munkar, dan perkara-perkara yang keji. Wala dzikrullahi akbar, ingat sesungguhnya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu akbar, adalah perkara besar. Perkara besar itu apa? Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Masya Allah. Nah ini hari-hari 24 jam, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya, harus tidak boleh